Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya, air adalah sumber dari kehidupan dalam sepanjang sejarah manusia. Air berpengaruh besar di dalamnya sehingga memancing para ilmuwan untuk meneliti air lebih lanjut lagi. Seperti Dr. Masaru Emoto yang telah berhasil menemukan bahwa air memiliki molekul yang menyimpan informasi yang diberikan kepadanya. Informasi diterima oleh air jika kita menaruh suatu sensasi tertentu ke dalam memori air tersebut. Jika kita menelusuri arti kata sensasi di Google, maka kita akan menemukan bahwa sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan ketika indera kita terpicu dalam penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensasi adalah sesuatu yang menciptakan suatu perasaan tertentu. Artinya, jika perasaan kita padukan dengan air tertentu, maka manifestasi akan terjadi. Manifestasi terjadi ketika perasaan kita terpicu. Dan setiap kita mempraktekkan metode air ini, alangkah baiknya kita membuat sensasi pada indera kita sesuai dengan perasaan yang kita inginkan. Sensasi ini bisa kita berikan kepada air agar molekul air menyimpan memori tentang sensasi yang kita berikan. Air memiliki molekul dan molekul air mengikuti emosi. Emosi dalam bahasa Inggris adalah emotion atau energy in motion. Kita sudah mempelajari hal ini dari para master manifestasi seperti Neville Goddard, Albert Einstein, dan lain-lain bahwa emosi adalah hal yang memberi manifestasi. Energi terkuat di alam semesta adalah emosi. Emosi adalah perasaan dan perasaan adalah kunci manifestasi. Tubuh manusia terdiri dari 80% air. Pertanyaannya, apakah molekul air yang memenuhi 80% tubuh kita adalah molekul positif atau molekul negatif yang tercermin dari diri kita atau lingkungan kita? Jika 80% air dalam tubuh kita mengandung molekul negatif, maka jangan heran kehidupan kita dikelilingi oleh hal-hal negatif. Air memegang peranan penting dalam mengoperasikan organ-organ dalam mendukung seluruh fungsi tubuh. Jika air mengalir ke dalam tubuh kita memiliki molekul yang buruk, ia akan memprovokasi seluruh anggota tubuh kita untuk bekerja dengan buruk dan mengakibatkan penyakit. Air berperan penting dalam segala agama, adat dan budaya. Dalam Hindu, air merupakan perlambang Dewa Wisnu. Air adalah sarana yajna yang penting. Yajna memiliki dua jenis, yaitu yang pertama yajna yang membersihkan mulut dan tangan, dan kedua yaitu air suci yang disebut tirta. Tirta juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah tirta yang didapat dari memohon kepada Tuhan, dan yang kedua yaitu air yang dibuat oleh pendeta dengan puja. Tirta memiliki fungsi membersihkan kekotoran maupun kecemaran pikiran yang didasarkan pada keyakinan. Tirta bukanlah air biasa. Tirta adalah air sakral yang menumbuhkan pikiran dan perasaan yang suci. Dalam kitab Veda, air diberikan penghormatan tertinggi dan dipuja. Air sangat disucikan sebagai pemberi kehidupan. Dalam kitab suci agama Kristen dituliskan tentang air yang menghidupkan, air yang mengubahkan dan air yang menciptakan. Tradisi Kristen sendiri tidak bisa dipisahkan dari air karena sejak awal seseorang masuk ke agama Kristen maka dia harus dibaptis dengan baptisan air dengan cara air tersebut disucikan dan dibaptiskan di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra serta Sang Roh Kudus. Dalam kitab kuno tulisan para Rasul Yesus Kristus sekitar 2000 tahun yang lalu, yang disebut Didache dijelaskan dengan rinci mengenai pembaptisan, yaitu sebaiknya dilakukan pada air yang hidup atau air yang mengalir. Sampai saat ini juga umat Kristen Katolik maupun Ortodoks masih menggunakan air sebagai penyucian sebelum beribadah atau berdoa. Dalam kitab suci agama Islam Al-Quran, juga dijelaskan tentang air sebagai bahan baku kehidupan seperti dalam surat Al-Anbiya 30. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?
dalam agama Islam peran air sangat penting. Ada air suci atau tahur yang digunakan oleh umat Islam. Dalam Islam, air suci adalah air yang turun dari langit. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, air disebut tahur selama tidak mengalami perubahan sifat. Air juga digunakan dalam berbagai budaya seperti ilmu Feng Shui yang sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu. Feng Shui dikenal dengan ilmu sains kuno yang memiliki peran yang sama seperti hukum ketertarikan. Mary Diamond yang adalah seorang pelaku Feng Shui yang juga adalah bintang dalam film The Secret menyebutkan bahwa metode Feng Shui adalah salah satu rahasia yang disembunyikan berabad-abad. Arti Feng Shui sendiri adalah Feng sebagai angin dan Shui sebagai air. Orang China kuno percaya kepada dua bentuk energi sejak ribuan tahun silam yang dikenal sebagai Qi atau energi positif dan Sa Qi atau energi negatif. Dengan elemen air ini manusia bisa mendapatkan segala sesuatu yang ingin ia wujudkan, asalkan tahu cara menerapkannya. Air adalah memori dan air menyimpan segala jenis informasi yang ditanamkan ke dalamnya. Dengan mengkomunikasikan kepada air segala jenis keinginan kita bahwa keinginan kita sudah terpenuhi, maka air akan menyimpan molekul itu di dalamnya. Dan ketika kita meminumnya atau menggunakannya pada tubuh kita, maka segala hal baik yang tertanam pada air itu menyatu dengan diri kita. Berikut cara menggunakan air untuk manifestasi. Yang pertama ialah metode yang sudah sering kita dengar dan gunakan seperti yang dilakukan oleh para pengikut Dr. Masaru Emoto, yaitu dengan gelas atau botol yang sudah diberikan tulisan berupa afirmasi yang sudah bisa langsung digunakan sekitar beberapa jam saat molekul air berubah selaras dengan afirmasi kita. Kalau saya sendiri, saya mendiamkan air dalam botol yang sudah ditempelkan tulisan berupa afirmasi dan saya diamkan selama 3 hari agar molekul air benar-benar berubah dan setelah 3 hari saya meminum air tersebut. Yang kedua adalah metode 2 gelas air. Caranya cukup simpel, yaitu dengan mengambil 2 gelas kosong dan di gelas pertama tuliskan hal yang bertolak belakang dengan keinginan kita dan tuangkan air ke dalamnya. Pada gelas kedua kita tuliskan hal yang kita inginkan dan kita tuangkan air dari gelas pertama tadi ke gelas kedua yang sudah dituliskan kalimat afirmasi dan bisa langsung segera kita minum airnya. Metode ketiga yaitu menyiapkan botol atau gelas dan kita tuliskan satu kata yang kita inginkan seperti kebahagiaan, cinta, kekayaan atau apapun yang kita inginkan dan masukkan air ke dalamnya sambil berkata kepada air tersebut apa yang kita niatkan. Dan setiap hari saat kita bangun tidur atau akan beranjak tidur, kita basahi satu jari kita dengan air tersebut dan basahi dahi kita tepat di tempat yang selaras dengan kelenjar pineal atau mata ketiga kita. Saat kita membasahi dahi kita bisa berkata saya bahagia, saya penuh cinta, saya kaya atau apapun yang kita inginkan yang sesuai dengan tulisan di botol atau gelas tersebut. Sebenarnya masih banyak metode air yang bisa kita praktekkan seperti penggunaan air dalam Feng Shui dan lain-lain, tapi mungkin tidak akan saya berikan dalam video ini.